kecerdasan politik Fir'aun dalam rangka memikat rakyatnya. Dia katakan, faqala, Allah berfirman, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, ana rabbukum, bukan ana ilahukum. Ana rabbukum, bukan ana ilahukum. Karena Fir'aun tengah menonjolkan kebaikan dan prestasi-prestasi ketuhanannya untuk rakyatnya. Fir'aun yang ngasih kesuburan, Fir'aun yang ngasih makan, Fir'aun yang ngasih kesejahteraan untuk rakyat-rakyatnya. Rabbukum. Diingatkan. Kalau Fir'aun jelas ya di situ di surah Az-Zukhruf tadi dikutip oleh Buya Hamka ayat 51. Kalau ayatnya wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Fir'aun menyeru di tengah kaumnya, dia berkata, wahai kaumku, bukanlah kerajaan Mesir ini milikku, dan sungai-sungai ini mengalir dari bawahku. Berarti mereka itu bisa makan karena dialiri oleh air sungai Nil. Dan dia katakan sungai ini itu mengalir dari bawahku. Dari bawahku ini bisa saja dari bawah memang singgasananya atau istananya saat itu yang memang dibangun di tepi sungai Nil. Afala tubsirun. Itu Fir'aun begitu. Jadi diingatkan tentang dirinya, yakni Fir'aun itu yang selama ini memberi hidup kepada rakyatnya. Memberi hidup kepada rakyatnya itu. Ini luar biasa. Politik makanan ini kelihatannya, atau kesejahteraan, atau politik bantuan, bisa saja bansos, bisa saja kebijakan-kebijakan yang sifatnya makanan, yang ke situlah. Nah, ditambah lagi al-a'la. Al-a'la ini karena kalau tadi lihat Buya Hamka bahwa Fir'aun itu mengaku putranya dewa Mesir, itu Ra, dewa Ra, apa Dewi Ra. Tadi Buya Hamka bilang. Dan bangsa Mesir kuno ini menyembah banyak Tuhan. Menyembah banyak Tuhan. Nah ternyata Fir'aun tidak menafikan itu. Fir'aun mengatakan kalau kalian menyembah banyak Tuhan, ini nih aku Tuhan tertinggi dari Tuhan-Tuhan itu. Tuhan tertinggi. Kenapa? Karena langsung kebaikan pengaturannya dan pemeliharaannya itu langsung bertemu dengan kaumnya di situ. Nah, coba gimana ya kalau orang-orang awam yang selama ini bergantung hidupnya kepada perutnya bergantung kepada kebijakan-kebijakan Fir'aun. Fir'aun ngomong begini, teringat semua tuh kebaikan dan jasa-jasa Fir'aun itu. Faqala ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun bukan menyatakan ilahukum, tetapi rabbukum, karena tengah memikat hati kaumnya itu tentang kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Fir'aun untuk kaumnya itu. Kalau ilahukum kan jadinya gini, ilahukum itu mengingatkan kewajiban rakyat kepada raja gitu ya, kalau ilah itu. Nah, kalau rabbukum mengingatkan kebaikan raja kepada rakyatnya.
Allah sebagai Rob kan begitu. Allah yang memberi. Tapi Allah sebagai ilah, kita yang nyembah. Ke situ ya. Maka di sini Fir'aun menyebut dirinya faqala, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Lagi mengingatkan itu. Ini jenius sekali ya. Mungkin di kalangan Fir'aunisme ini dan bisa diikuti terus oleh Fir'aun dari masa ke masa. Dan ini puncak dari keburukan karena dia menyandarkan. Kalau zaman sekarang mungkin ya, kalau tidak ada yang mengaku Tuhan ya. Tetapi mungkin bisa saja ada orang yang mengaku dapat ilham dari Tuhan. Atau dapat dalil dari Quran gitu, dari kitab suci. Bisa kalau zaman sekarang itu. Kalau yang mengaku Tuhan, saya yakin ya itu bisa jadi aneh tuh di situ. Tetapi perilakunya sama seperti Fir'aun, walaupun tidak menyatakan Rob, tetapi menyatakan inilah kebaikan, inilah program-program yang selama ini mensejahterakan rakyat. Baik Ustaz, wallahu a'lam. Ya, Firaun tidak berani mengatakan bahwa dirinya hebat dengan mengatakan itu air dari langit. Dia berani mengatakan mata air di bawah kakiku. Karena orang bodoh bisa menerima ya. Iya, Ustaz. Retorika politik Fir'aunisme itu. Nah, gini. Biasanya retorika politik gaya Fir'aun nih di muka bumi berdasarkan poin-poin ayat ya dari fakadzdzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ya. Ini kan jenjang-jenjang retorika ya, kalau bahasa kita. Retorika politik Fir'aunism, nah itu kira-kira pasnya. Nah sekarang kita pakai secara konvensional dulu, belum secara agama. Bahwa memang retorika politik gaya Fir'aun atau Fir'aunisme itu satu cenderung otoriter dan represif. Ya, otoriter dan represif. Itu biasanya. Dan otoriter dan represif itu ya dari kekuasaan yang dimilikinya. Dengan pemimpin atau pemerintah yang menunjukkan tindakan otoriter, menekan oposisi, dan mengabaikan hak asasi manusia biasanya. Yang kedua, selain otoriter dan represif, ini penggunaan kekuasaan itu absolut. Jadi amanah kekuasaan yang diberikan kepada dari rakyat kepadanya itu dipakai, digunakannya itu secara absolut. Gila-gilaan ini kalau dikasih amanah. Seperti misalnya kisah Nabi Musa dan Firaun. Retorika politik Fir'aunisme itu cenderung menggunakan kekuasaan secara absolut oleh pemerintah dan pemimpin tanpa pertanggungjawaban yang memadai kepada rakyatnya. Jadi ciri-ciri pemimpin absolut itu dia mengeksploitasi kekuasaannya sampai mentok, sampai pol, sampai yang paling tinggi, seperti Tuhan gitu mengeksploitasi tanpa pertanggungjawaban yang memadai di hadapan rakyatnya. Nah, karena dia tahu pada akhirnya dia bakal dipenjara, kalau lemah, maka dia semakin represif. Dan semakin tidak punya pilihan kecuali harus memimpin secara absolut. Harus berkuasa secara absolut. Nah, itu pemimpin-pemimpin
yang banyak contohnya di dunia ini. Yang ketiga biasanya penindasan terhadap oposisi. Retorika ini menyoroti penindasan terhadap oposisi politik. Dan mereka yang menyuarakan pendapat yang berbeda seringkali ditangkap, ditahan, minimal dibungkam. Kalau pasal gampang, silakan cari. Ya, silakan cari. Nah, kalau sekarang Firaun di negeri Konoha sedang berbeda pendapat dengan Hamannya. Haman itu penasehat merangkap Perdana Menteri tapi nggak ada jabatannya. Terutama ketika sang penguasa absolut ini rupanya di negeri Konoha sedang membagi-bagikan aset, terutama tambang, kepada pihak-pihak yang tidak berkompeten sebetulnya secara total untuk mengelola tambang. Udah, jangan diterusin. Inilah ciri-ciri mereka. Kemudian yang keempat, penindasan terhadap rakyat. Nah, itu kalau cerita Firaun masa lalu, gampang melihatnya ya. Untuk membuat piramid yang akan jadi kuburan yang menyimpan harta bendanya, berapa ratus ribu pemuda yang tulang punggungnya itu rusak. Karena satu batu bata piramida itu, nah gitu supaya nggak salah, nggak kepleset, minimal 5-10 ton. Dan itu diangkut dari daerah yang sangat jauh. Itu batu batanya untuk ditumpuk. Minimal 5 ton. Dengan teknologi konvensional tentunya banyaklah tulang-tulang pemuda laki-laki yang rusak pada saat itu. Hanya untuk membangun apa? Kuburannya. Yang memang kuburan ini luar biasa ya, ilmu matematik, geometri, aritmetik, udah semualah, termasuk seni arsitekturalnya, sehingga digambarkan bahwa begitulah kokohnya pasukan Firaun, sekokoh piramida itu. Ditindas rakyatnya. Jangan ditanya berapa gajinya, UMR atau bukan, jaminan kesehatannya. Maka ketika mencoba untuk komplain, cambuklah yang akan menjadi laporannya. Nah, ujungnya setelah terjadi penindasan, maka yang selanjutnya adalah yang kelima, ketidakadilan sistematis. TSM, kalau bahasa kita sekarangnya. Ketidakadilan itu bentuknya apa? TSM. Taman Safari, lupa apa namanya, kelanjutannya. Taman Safari Mini. Gitu. TSM. Jadi kalau bahasa sekarang apa? Terstruktur, sistematis, dan masif ketidakadilannya itu. Itulah gaya retorika kepemimpinan Firaunisme secara konvensional. Jadi ketidakadilan sistematis dalam pemerintahan dengan kekayaan dan kekuasaan terpusat di tangan segelintir seorang-orang di sekitarnya atau kelompok, sementara mayoritas rakyat bangsanya menderita. Nah, itulah hasil dari kepemimpinan Firaunisme secara umum. Nah, sekarang secara agama, bagaimana kira-kira retorika politik keagamaan Firaunisme? Ya, pertama yang paling tinggi, retorika
politik keagamaan Fir'aunisme itu adalah klaim kekuasaan ilahi yang paling tinggi ada sama dia.